The first Fireblade yang gue punya itu adalah keluaran tahun 92 sampai 93 ya kan. Nah terus mungkin kalian bertanya, setelah itu generasi kedua Saber itu apa sih? Ini dia motornya, AD dari 900 SC28, yaitu 919 SC33. Nah mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya ya, perbedaannya apa sih SC28, SC33. Dan kalian mungkin banyak yang belum tahu kalau SC33 ini tuh sebenarnya ada dua tipe. SC28 juga sih. Cuma kita ngebahas yang ini dulu aja yuk. Apa sih perbedaannya? Kita lihat ya di bagian paling depan. Kalau kalian lihat keluaran ini, motor ini sendiri sebelumnya gue lupa ngasih tahu, ini keluaran tahun 96 sampai 97. Nah, habis itu mungkin kalian di sini banyak bertanya, lah ya SC33 bukan 4 tahun ya? Benar, 4 tahun. Cuma tipenya beda. Tipenya sama, cuman beda apa ya? Beda bentuk lah gitu. Nah, kalau kalian mau ngeliat perbedaannya, ini ada di depan. Coba kita lihat ke depan. Nah, ini kalau misal kalian mau ngeliat, depannya itu tuh kalau yang tipe sebelumnya 96 97, ini lampu gini nih. Ya kan? Cuma kalau yang 98 sampai 99 itu udah lebih halus sekarang. Nah, kayak gitu. Terus mungkin perbedaannya ada di air scope yang di kiri kanan ini, yang kata Tadao Baba nggak ada fungsinya, ini biar keren doang katanya gitu. Nah, kalau yang tipe model yang agak lebih barunya, titik-titiknya itu di atas, kalau ini di bawah. Jadi ini tipe nomor satunya ya di SC33 ya. Cuman fun fact-nya keren banget nih. Jadi Tadao Baba itu ngebuat Easter egg di motor SC33. Sayangnya bukan tipe yang ini. Nah, tipenya itu yang di Tadao Baba kasih Easter egg itu adalah tipe yang 98 sampai 99. Mungkin bener-bener sebelum tahun milenium ya sebutannya ya. Sebelum mungkin era tahun 2000, jadi di Tadao Baba ninggalin tuh Easter egg yang ada di situ. Nah ya itu apa? Itu adalah sebuah tanda tangan yang ada di bagian fairing ya. Gue lupa ada di bagian fairing depan, tapi di dalamnya itu udah tanda tangannya, made by Tadao Baba atau something lah pokoknya. Nah itu cuman ada di tipe yang generasi keduanya dari motor ini. Ini yang pertamanya, yang keduanya. Jadi tipe SC33 yang tahun 98 sampai 99. Kalian yang masih pakai fairingnya ori, mending kalian ngecek deh, masih ada nggak tanda tangannya Tadao Baba. Nah kalau misalnya kalian mau tahu, mungkin SC28 itu tuh juga ada dua tipe ya. Dua tipe, yang lampu bulat kayak gua, sama lampu yang persis kayak gini juga. Nah cuman mungkin kalian agak susah nih ngebedain. Bedanya si SC28 yang lampunya kayak gini sama SC33 yang pertama kayak gini, bedanya apa sih? Paling cepetnya mungkin kalian langsung lihat fairing bawahnya nih. Fairing bawahnya itu tuh ada titik-titiknya. Kalau si SC28 yang generasi kedua. Kalau generasi 1 dari SC33 ini udah nggak ada. Nah jadi kalian ngebedain dari situ aja. Sama sebenarnya di bagian bodi belakang nih. Kalau si SC33 ini sendiri di generasi pertama kedua itu agak beda. Kedua itu dia lebih nyirip lagi, lebih kecil, nggak lebih ngotak-ngotak kayak gini. Nah kalau ini sekarang kan, kalau ini dulunya udah agak ngotak gitu. Nah mungkin kalian di sini banyak yang bertanya-tanya juga, bentuk orinya motor ini seperti apa sih? Ini dia. Jadi bener-bener sampai knalpotnya, mufflernya ini gue dapat original. Mending langsung kita omongin aja ke bagian originalnya apa aja sih. Keseruan di bagian depannya ini sendiri, yang gue lihat ini waktu itu pas dapat spionnya masih asli nih ya, kiri kanan masih bisa lipat. Udah agak ngendor aja sih, cuman masih bisa dilipat lah. Cuma yang kemarin gak dapat aslinya itu adalah windshield depan. Ini warnanya hitam nih, harusnya clear kan. Cuman warna hitamnya cukup oke juga lah pokoknya. Nah terus lampu daylightnya masih ada, masih aktif. Lampu biasanya masih asli juga. Dan uniknya di CBR 900 ini nih, shock breakernya. Kalau kalian lihat, mungkin orang-orang pada berpikir ini shock breaker USD ya. Salah, ini teleskopik. Jadi Tadao Baba dulu ngekonsepin gimana caranya motor ini tuh terlihat besar. Nah akhirnya dia berpikir, ya udah gue kerjasama nih sama Showa, gue mau bikin shock breaker yang mirip kayak teleskopik. Karena teleskopik lebih enteng dibanding USD gitu ya setahu gue ya. Nah karena motor ini sendiri tuh ada batasnya, jadi harus berapa kilo gitu. Akhirnya dia ngecilin dari shock breaker dan memakai velg ring 16 yang sangat menyusahkan kita semua. Di era itu mungkin gak susah, tapi di era ini ya, di era itu mungkin gak susah, di era sekarang gak susah. Nah ini dia velgnya, ini masih asli ring 16 jadinya ya. Makanya akhirnya dapat beratnya sesuai sama yang Tadao Baba mau gitu. Karena bener-bener setelah generasi 3 dan 4 shock breaker ini udah gak ada, udah pakai USD.
gitu, udah jadi moge gitu. Nah kalau kita ngeliat nih di bagian tengah dulu, SC33 itu setahu gue nih juga ada ciri khasnya, yaitu apa nih, 3 baut yang ada di blok kanan sini gitu ya. Terus waktu itu gue juga dapat nih kondisi si apa namanya footstep ini original, karena kalau original itu ada titik-titik gini ya, ciri khas dari CBR 900 tuh gini biasanya. Terus habis itu kalau body ya kalian jangan tanya lah, ini pasti udah dicat sih, feeling gue ini udah dicat karena gimana ya, ini udah airbrushan gitu-gitu segala macam sih. Nah terus di sini juga masih ada fuse box gini ya, itu masih asli ya, masih ada tulisan fuse-nya. Ada kalau yang biasa dari Cina itu biasanya tulisan fuse-nya udah nggak ada. Terus speedometer semuanya aktif, tanduk rusa asli, terus hand grip jalu asli kemarin udah dapet, terus saklar semuanya masih asli, cuman enaknya sih direkondisiin lagi ya biar lebih enak dilihatnya. Bisa kita ngomong ke bagian belakang ya, selain footstep, jadi kemarin dapat nih knalpotnya ini masih asli. Nah ini dia bentuk ya kan, keren banget. Nah footstep belakang pun masih asli, jadi makanya bener-bener gue pertahanin untuk knalpot gak usah ganti lah, biarkan aja ini apa adanya kayak gini. Paling kalaupun mau nanti ya suatu saat kita bobok aja kali ya sedikit ya, setidaknya looknya ori cuman suaranya ada gitu. Nah kalau kalian ngeliat ke lampu belakangnya, ini persis banget ya sama kayak CBR 900 SC28 ya. Jadi di era ini belum perubahan. Nanti di era selanjutnya yang si 9899 agak lumayan berubah tuh bentuknya, udah nggak sekaku ini lagi. Jadi bentuknya masih nggak jauh beda ya. Cuman sayangnya ini di dalamnya udah nggak asli dan dia udah pakai lampu LED. Jadi harusnya tuh bulat 2 nyala gitu setahu gue. Cuman ini jadi kotak doang 1. Cuma nggak apa-apa lah, it's okay. Itu masih oke sekali kok. Nah di bagian sini keren nih guys. Jadi ininya pun juga masih asli ya, cover rantainya masih ada di situ ya. Dan tapi sayangnya stiker-stiker rantai semuanya udah nggak ada. Ya nanti akan gue cek lah. Dan stiker-stiker yang kayak gini nih, feel of restnya ini semuanya masih ada, masih tertolong sini. Dan pokoknya intinya kalau kalian mau ngambil motor kayak gini, kalau bisa bracket aslinya nih kayak gini masih ada, body aslinya masih ada deh. Kalau itu udah ada, aman. Kalau mesin belakangan deh, urusan belakangan. Meskipun mesin memang susah ya. Oke, nah terus hal uniknya ini masih ada nih di CBR ini. Kalau kita buka bagasi, ini mungkin cikal bakalnya motor-motor matic sekarang ya. Yoi, gitu. Cikal bakalnya motor-motor matic sekarang, jadi kebuka tutupnya tuh gini, nggak kebuka. Biasanya kan tuh joknya pada dilepas, kalau ini nggak bisa gitu. Terus ini masih ada tulisannya juga cargo limit 2 kilo, berarti bisa naruh barang sampai 2 kilo nih di sini. Dan lumayan berat ya, mungkin kayak toolbox, beberapa yang dikit-dikit, glove box juga bisa dibilang sampai 2 kilo lah beratnya. Gitu sih teman-teman. Nah terus oke, kita ngomongin speedo sekarang. Ini yang terakhir adalah bagian kokpit ya. Yoi, kokpit joknya ini masih asli, masih ada. Terus tabung minyak rem ini masih asli juga sampai udah kotor gini ya. Terus kita ngeliat tuh indikatornya semuanya masih nyala, netral, sen ya kan, masih nyala. Lampu gede gimana sih caranya? Oh ya tadi ya masih nyala. Jadi kemarin basicnya ini semuanya nggak begitu nyala sebenarnya, cuman gue udah restorasi ulang buat semuanya aktif gitu lah. RPM, speedometer nyala, temperatur, suhu udah nyala. Dan tadi ya fan-nya manual, udah digantiin sekarang ke automatic. Kalau kita ngeliat RPM bisa redline-nya sampai 13.000 ya, mulai di 11.000. Terus juga temperaturnya ini motor paling aman gitu sih. Dari tadi gue ngomongin mengenai originalnya terus, cuman gue lupa ngasih tahu kalian kalau ini mesinnya apa aja sih ya. Biasanya sebenarnya sih kalian mah udah bisa tahu, cuman pada pengen nanya aja nih. Bermesin 4 tak, 4 silinder karburator ya, dan ber-cc 919. Dan mungkin buat kalian bertanya-tanya, ini berapa speed? 6 gitu. Apalagi mau ditanya ke tangkinya berapa liter? 18 liter. Apalagi. Nah, buat kalian yang mau tahu mungkin nanti ya ini berapa horsepower segala macam, udah nih di sini aja nih gue tampilin, oke? Karena gue sebenarnya lebih mendetail mengenai motor-motornya ini sendiri, dapetnya kayak gimana gitu sih. Nah, ini salah satu faktor yang menurut gue plus sekali ya, yaitu bautnya ini masih asli nih. Ini baut yang terkenal dengan motor tua itu adalah baut yang buat apa, nangkepin jaring. Bukan nangkepin jaring sih, jadi buat kalau misalnya kalian bawa helm atau bawa apa, ada jaring motornya nanti diikat di sini gitu sih. Itu dia. Nah terus selebihnya motor ini gue dapat dengan keadaan enak lah. Cuman servis dikit.
kayak ya mostly ya rata-rata CBR 900 itu mungkin menurut gue adalah generasi yang perfect ya. Hampir rata-rata minim yang rusak ya. Nggak kayak Kawasaki itu banyak banget rata-rata PR-nya kan. Nah terus oke, langsung aja mungkin kalian penasaran kita dengerin bunyinya kayak apa. Cuman nih jangan ngarep apa-apa karena knalpotnya masih standar. Kita tes bunyi suara dari CBR 919 SC33 tahun 96 sampai 97. Knalpot standar ya. Nah mungkin kalian mau lihat ya keadaan lampunya seperti apa sih di saat nyala. Ini kemarin lampu daylightnya mati, sekarang udah gue nyalain. Ini udah nyala ya. Terus kita lihat lampu sennya sih, ke belakang pun juga aman ya. Nah terus kalau kalian mau ngeliat lampu remnya, ini bentuknya seperti ini ya kalau lagi nyala ya. Ini dia, harusnya bulat 2 sebenarnya, bulat 2 di dalam gitulah. Jadi itu dia teman-teman ya nggak ada spesial lah ya kalau misalkan kita dengerin suara pure sound. Mungkin kalian bilang pure sound atau suara dari motor yang bunyinya standar kayak gini ya, karena ya udah gitu aja bunyinya. Nah mungkin gue di sini lebih ngebahas mengenai sejarah generasi kedua dari motor SC33 ini sendiri ya. Oke. Jadi teman-teman, thank you semuanya udah nonton, dan bolehlah request di bawah kalau kalian mau gue review apa. Cuman yang masuk akal juga tuh, jangan nyuruh gue motornya Freddy Spencer buat di review gitu. Itu cuma di museum di luar negeri gitu. Terus gue suruh orang kesini gitu, nggak mungkin dong. Oke, itu dia teman-teman ya. Thank you semuanya udah nonton. Dan mungkin kalian jangan pernah ngarep kalau gue, mana nih videonya, nggak ada lagi mana video. Gue emang sekarang lebih apa ya, kalau mengenai video nggak mau terlalu sering lah ngupload kalau misalkan isinya nggak penting-penting banget. Contohnya kayak ini, ada historinya nih penting gitu sih. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sah.